Hari ini kita masuk dalam pembahasan kita tentang lanjut 33 tugas gereja di akhir zaman. Wow, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-8. Dan saya mengerti ini pembahasan yang paling tidak populer. Yang paling jarang dikupas di gereja. Yaitu usahakanlah kesejahteraan kota. Waduh, sebagian orang bilang, waduh apalagi ini yang Gilbert mau ngomong. Sudah kasih dalam Tuhan, saya sudah bilang selama 33 minggu ini kita terus mau bahas tugas gereja. Betul Tuhan berkati kita, betul Tuhan kerjakan mujizat, betul Tuhan lakukan perkara-perkara dahsyat. Tapi remember, there is duty to do. Ada tugas, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Klik. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Yeremia 29 ayat 4-9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Kitab-kitab yang berbicara tentang profesi. Kitab-kitab yang bicara tentang nubuatan. Seringkali penggenapan ganda. Atau kadangkala penggenapan yang saya sebut triple. Artinya, pada saat diucapkan Yeremia, memang itu kebutuhan umat Israel. Tetapi bukan berarti ayat itu tidak berlaku hari ini. Kita juga adalah orang-orang buangan. Orang-orang yang ditolak oleh dunia. Alkitab bilang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tapi akan dipilih oleh Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau saya boleh menghubungkan sedikit. Dengan apa yang masih hangat hari-hari ini. Tentang Israel dan Palestina. Sebagian berkata, Zionisme itu adalah kejahatan. Do you know what is Zionism? Zionism itu artinya gerakan to go back to Zion. Jadi kembali ke Gunung Sion, artinya kembali ke tanah perjanjian, kembali kepada yang dijanjikan Tuhan. Sebagian bilang, ya ini agenda politik untuk membunuh orang-orang Palestina. No, nothing to do with politics. Ya tapi Theodor Herzl adalah seorang ahli hukum. Saudara kasih dalam Tuhan, tapi termotivasi dengan apa dulu ini yang harus kita mengerti. Bangsa Israel adalah bangsa teokrasi. Setiap kali mereka berbuat dosa, mereka dibuang. Dan kalau mereka mau kembali artinya apa? Mereka bertobat. Ini mulai dari zaman di Mesir dulu saudara. Mereka bertobat dan mereka dibawa masuk ke tanah perjanjian. Tapi kemudian mereka berdosa lagi dibuang ke Babel. Lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ada satu lagu. Lagu ini lagu dunia sebetulnya. Ini dikenalnya di dunia. By the river of Babylon. Iya kan? Dan sempat diterjemahkan ke bahasa Indonesia lagi. Saya ingat tahun berapa tuh yang nyanyi aja Ari Kusmiran. Yang umur 50 tahun ke atas mungkin pernah dengar. Di tepi sungai Babylon. Iya kan? Tapi itu sebetulnya dari Mazmur. When we remember Zion. Waktu kita teringat Sion. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Gerakan Sionis kemudian wow jadi perkara apalagi di Indonesia. Wow itu kejahatan, itu seperti khilafah. Nothing to do. Zionis artinya apa? Mereka hanya mau kembali ke Zion. Kenapa mereka mau kembali ke Zion? Karena mereka tidak mau hidup dalam zaman pembuangan. Nah itu sebabnya ada pecah. Kan ada yang bilang, orang-orang ortodoks itu orang-orang beragama tidak setuju dengan Zionism. Itu hanya gerakan politik. No. Ini gerakan pertobatan. Masa kami mau terus hidup dalam pembuangan? Berarti kami hidup dalam dosa. Kami mau kembali ke Sion. Itu artinya Zionism. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Mereka mau kembali ke tanah mereka sendiri. As simple as that. Nah kemudian ada dua
keyakinan yang berbeda. Yang satu bilang begini, biasa kan, ya, namanya doktrin biasanya udah mulai masing-masing punya penafsiran. Yang satu bilang begini, kalau Mesias datang, dia akan membawa kami masuk ke tanah perjanjian. Sebagian bilang no, kalau Mesias datang dia akan membangun bait Allah buat kami. Karena sekarang gak mungkin kami bangun bait Allah, karena di tempat bait Allah dibangun ada Al-Aqsa. Tapi Mesias know what to do. Karena Mesias adalah Raja Damai, dia datang untuk membawa damai. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau ada yang bilang kelompok-kelompok agama tidak setuju dengan Zionism, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan gerakan politik, ini hanya gerakan mau kembali. Ya pasti harus ada kekuatan politik di dalamnya. Tetapi sebetulnya itu adalah pertobatan yang mulai dari para rabi-rabi Yahudi. Tetapi sebagian bilang, no, ayat ini masih berlaku, kami masih dibuang. Kami harus mengusahakan kesejahteraan kota. Makanya kalau saudara pelajari, ada banyak orang-orang Yahudi di Eropa yang kemudian peraih Nobel. Meskipun mereka tahu ada antisemitisme yang ada di Eropa. Tetapi ayat ini yang memotivasi mereka, kami mungkin masih harus tinggal di tempat pembuangan. Tapi sebagian bilang, no, kami harus kembali ke Sion. Kalau saudara tanya sama saya, mana penafsiran yang benar? Dua-duanya benar. Mereka adalah bangsa yang harus kembali ke tanah airnya. Tetapi yang merasa dia tetap harus jadi berkat di tengah bangsa-bangsa, dia harus menjalaninya. Tetapi karena mereka di antara bangsa-bangsa, mereka harus tunduk pada aturan bangsa-bangsa. Tetapi yang bisa kembali ke tanahnya, bisa kembali ke Gunung Sion, saudara, dia tetap tugasnya sama. Membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Ayo kita kembali. Nah saya harap saudara mengerti bahwa ayat ini pada zaman itu berlaku dan sampai sekarang masih berlaku. Dan buat kita yang percaya kepada Kristus, ayat ini juga berlaku. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dan buat kita, orang-orang yang terbuang dari dunia ini karena kita hidup berbeda. Amin. Sama seperti bangsa pilihan yang dipilih oleh Allah dengan kehidupan yang berbeda. Punya aturan yang berbeda, punya hukum yang berbeda. Ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya apa? Jangan bergantung sama orang. Artinya apa? Harus hidup sukses. Harus hidup diberkati. Harus berjuang, harus kerja keras. Jangan jadi orang yang akhirnya hanya minta terus, minta terus, minta terus. Memanfaatkan orang lain, itu jahat. Makanya Alkitab bilang, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Paulus dalam bagian lain dalam Alkitab bilang apa? Barang siapa yang berkeringat jangan harap dia dapat makan. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang selalu bilang, oh anak Tuhan harus susah terus. No. Alkitab bilang apa? Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dirikan rumah untuk kamu diami. Artinya apa? Kita harus berbuat sesuatu supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ayat yang ke-6. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki. Dan carikan suami bagi anakmu perempuan. Jadi bukan hanya hidup diberkati, tapi keluarga harus bahagia. Makanya di gereja kita ada tagline, keluargaku adalah sorgaku. Setiap jemaat Tuhan yang sedang menikmati berkat firman Tuhan di rumah masing-masing, doa kami setiap saudara dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Jadi berimbang. Sukses dalam kehidupan, tapi keluarga bahagia. Dikatakan apa? Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi hidup Kristen jelas harus bertambah banyak, harus diberkati, harus melihat kemuliaan Tuhan. Ayat 7. On top of that, di atas segala-galanya, that is not your goal. Jadi bukan sekedar diberkati rumah tangga bahagia itu menjadi tujuannya. Tetapi ada tujuan akhirnya. Tuhan mau ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi jangan cuma menyesali nasib. Ya hidup ini susah.
Apakah salahku dan apa dosaku? Banyak dosa lu. Iya kan? Haruskah hidupku terus begini? Parah saudara. Lihat apa yang kita mau. Dirikan rumah bagimu. Bangun kebun. Bangun keluarga yang bahagia. Tapi setelah itu tujuannya jelas, ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Jangan cuma nyalain orang. Jangan cuma nyalain sistem kepemerintahan. Bayangkan mereka dibuang di Babel. Dan itu adalah nubuatan bahwa di akhir zaman kita akan menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi Alkitab bilang, usahakanlah kesejahteraan kota, di mana kamu aku buang, di mana kamu aku tempatkan. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, artinya anak Tuhan dimanapun dia harus menghadirkan sorga di tengah-tengah dunia ini. Mungkin sebagian saudara menatap saya dan berkata, khotbahnya Gilbert terlalu tinggi nih. Mungkin untuk para pejabat. Nah ini persoalannya, kita pikir ini hanya panggilan buat pejabat. No, panggilan untuk setiap anak Tuhan. Panggilan untuk setiap orang muda. Dunia ini makin banyak perusak. Tapi Alkitab bilang biar anak-anak Tuhan menjadi bintang yang menyala terang di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Saudaraku, I pray to my Father. Saya berdoa kepada Bapa saya di sorga. Supaya setiap saudara yang hari ini bersama dalam ibadah yang luar biasa ini dapat mengerti apa yang Tuhan sedang katakan buat kita sekalian. Bangun rumah, bangun kebun, bangun keluarga, bangun kebahagiaan dalam hidupmu. Lalu usahakanlah kesejahteraan kota, berdoalah. Karena kesejahteraan yang kesejahteraanmu, klik. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Ada saja yang fokusnya hanya diri sendiri. Ada saja yang fokusnya mengajarkan bagaimana menderita, Ada saja yang mengajarkan untuk kita berontak kepada pemerintah. Padahal Alkitab berkata, berdoalah. Tidak semua hal yang dibuat oleh pemerintah menyenangkan buat kita. Kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang tidak adil. Tapi kita perlu berdoa dan kita tetap perlu mengusahakan kesejahteraan kota. Anak-anak Tuhan Yesus bukan pemberontak. Anak-anak Tuhan Yesus menjadi pembawa damai. Anak-anak Tuhan Yesus menjadi penerobos untuk menghadirkan sesuatu yang baik. Kalau ada yang gak benar, tugas kitalah untuk pegang. Perbaiki. Bukan tugas kita untuk menunjuk-nunjuk dan kemudian memaki-maki, kemudian menyerang, lalu kemudian mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan dia usahakan kesejahteraan kota. Anak Tuhan berdoa. Anak Tuhan berbuat sesuatu yang baik bagi kotanya. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Saya simpulkan begini. Keberadaan orang percaya dalam perjanjian baru sangat jelas. Yang pertama kata Alkitab, kita dipanggil sebagai garam dunia. Dan Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia dibuang dan diinjak-injak orang. Yang kedua, kita dipanggil sebagai terang dunia. Yesus bilang akulah terang dunia. Tapi karena Kristus menerangi kita, kemudian Kristus bilang kamulah terang dunia. Jelas ya. Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia bukan hanya menerima terang, tapi dia menjadi terang. Dan yang ketiga kata Paulus dalam Alkitab, kitalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi jelas siapapun saudara,
Masih mudakah saudara? Baru bertobatkah saudara? Ibu rumah tanggakah saudara? Seorang guru kah saudara? Seorang karyawan biasa kah saudara? Saudara adalah terang dunia. Saudara adalah garam dunia. Saudara adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu kesimpulan saya begini, klik. Ketika keberadaan kita ini juga menggambarkan sebetulnya satu kesimpulan. Tanggung jawab, sama-sama bilang sama saya tanggung jawab. Kan kita udah sepakat bahwa kita akan interaktif, sama-sama bilang sama saya tanggung jawab. Ayo semangat, sama-sama bilang tanggung jawab. Jadi garam dunia, terang dunia, surat Kristus yang terbuka itu menggambarkan satu kata, tanggung jawab saudara. Tanggung jawab setiap orang percaya terhadap lingkungannya. Karena keselamatan Tuhan bukan untuk I, me, and myself. Keselamatan Tuhan bukan untuk saya, diri saya, dan saya sendiri. Tetapi keselamatan Tuhan pakai kita untuk hal-hal yang besar di sekitar kita. Yang saya katakan, saya siap. Amin. Jadi hidup Kristen bukan hanya berpikir bagaimana saya diberkati. Bagaimana saya sukses. Bagaimana saya maju. Bagaimana saya melihat semua mimpi-mimpi saya tergenapi. No. I am not the center of the universe. Tapi bagaimana saya jadi berkat. Bagaimana saya membawa damai. Bagaimana lewat saya. Sesuatu yang baik boleh terjadi di sekitar saya. Haleluya. Klik. Nah saya pelajari lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tidak titik bos. Saya ulangi sekali lagi di ayat yang sangat terkenal. Yang beberapa minggu yang lalu kita baru sama-sama merayakan Pentakosta. Iya kan? Dengar. Tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ada banyak orang yang titik sampai di situ. Yang penting saya terima kuasa. Kuasa untuk melihat kemenangan. Kuasa untuk menaklukkan setan. Kuasa untuk melihat perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Tapi tidak titik bos. Koma, ayo sama-sama bilang sama saya, koma, ayo sama-sama bilang sama saya, koma. Bukan titik bos. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, amin. Tapi koma, dan kamu kuasa itu kamu bukan pakai untuk diri kamu sendiri, untuk memperkaya diri kamu sendiri, untuk menjadikan kamu kuat diri sendiri, bukan hanya menjadikan kamu hebat diri sendiri, koma. Nah ini dia. Dan kamu dikatakan apa? Akan menjadi saksiku. Apa artinya menjadi saksi? Menolong orang, memberkati orang, menguatkan orang, membawa damai buat orang, membantu penyelesaian masalah orang. Jadi kita menerima kuasa bukan supaya kita hebat, dahsyat dan luar biasa, tapi supaya kita menjadi saksi Tuhan. Di Yerusalem. Murid-murid waktu Yesus ngomong ini di Yerusalem. Yudea. Yerusalem kotanya. Yudea wilayah kerajaannya. Dan Samaria. Dan di luar Yudea. Dan sampai ke ujung-ujung bumi. Benar kata Alkitab. Kalau kita setia dalam perkara kecil. Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan. Saya berdoa buat para pengacara. Saya berdoa buat para dokter. Saya berdoa buat para kontraktor. Saya berdoa buat para politisi. Saya berdoa untuk para bisnismen. Saya berdoa buat ibu-ibu rumah tangga. Saya berdoa buat anak-anak remaja. Saya berdoa buat anak-anak muda. Saya berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Siapapun saudara. Kalau engkau mulai setia dalam perkara kecil. Seperti pujian yang tadi kita diberkati oleh Anmes. Mujizat masih ada. Bagi yang percaya dan setia. Tuhan akan buat lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Yang siap katakan saya siap. Amin. Klik. Pertanyaannya. Apa tanggung jawab kita? Buat kota, buat lingkungan, buat sekitar kita. Yang pertama. Memberikan teladan nilai-nilai kerajaan Allah.
Paulus bilang sama Timotius. Dan dia mulai ingatkan satu kalimat yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan. Anak-anak Tuhan nilainya harus berbeda. Karena nilainya adalah nilai kerajaan Allah, saudara. Jadi teladannya harus jelas. Karena dunia hari-hari ini cuma lihat siapa yang kaya. Siapa yang kuat, siapa yang hebat. Makanya gak heran. Anak-anak muda sekarang jalan pakai tas-tas mahal, parfum-parfum mahal, perhiasan-perhiasan mahal. Ada di Instagram mereka. Lalu mereka mulai tanya, kenapa itu? Bagaimana itu caranya? Oh, dia jadi piaraannya si ini. Tidak sedikit anak-anak muda sekarang yang jual diri, saudara. Pokoknya dapat orang kaya. Mau jadi piaraan kayak nomor 2. Mau dia udah nikah kayak nomor 2. Yang penting gue bisa pakai barang-barang mahal. Bisa selfie-selfie. Bisa nunjukin di medsos. Nah itu yang terjadi di dunia sekarang. Nilai-nilai telah hancur. Nilai-nilai telah bobrok, saudara-saudara. Yang penting gue kaya. Yang penting gue bisa kelihatan hebat. Yang penting gue bisa mejeng-mejeng di medsos. Dalam nama Yesus. Hidupmu akan hancur dan binasa dengan cara seperti itu. Anak-anak Tuhan. Hello? Where are you? Anak-anak Tuhan, di mana kalian berada? Apakah kita bisa menunjukkan teladan nilai-nilai kerajaan Allah? Nilai kita berbeda. Tetapi cara Tuhan memberkati kita tetap luar biasa. Kalau anak-anak Tuhan semua gak ada yang maju, kalau anak-anak Tuhan semua bodoh, kalau anak-anak Tuhan gak ada yang sukses, kalau anak-anak Tuhan bisnisnya semua gagal, kalau anak-anak Tuhan semuanya miskin, kalau anak-anak Tuhan hidupnya semua sengsara, orang takut. Anak-anak Tuhan harus sukses, tapi bukan karena kompromi. Anak Tuhan harus maju, bukan karena menghalalkan segala cara. Anak-anak Tuhan harus diberkati, bukan karena menjilat. Tetapi karena memegang prinsip nilai kerajaan Allah. Dan dia tahu persis Tuhan memberkati, Tuhan mengerjakan mujizat, Tuhan mengangkat, Tuhan melakukan perkara besar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa tanggung jawab kita? Jadi jangan berpikir, oh saya mesti jadi gubernur. Puji Tuhan kalau ada yang diangkat jadi gubernur. Saya mendorong setiap saudara. Semua orang yang bertobat bukan hanya harus sekolah pendeta. Semua yang bertobat lahir baru dia bisa melayani Tuhan menjadi tentara yang baik, menjadi polisi yang baik. Saya tantang adik-adik muda yang bertobat, yang mencintai Kristus. Sekolah jadi polisi. Lalu nanti jadi jenderal yang benar. Sekolah jadi tentara yang benar. Masuk jadi politisi, tapi jadi politisi yang takut akan Tuhan. Saya tidak setuju bahwa semua anak muda yang bertobat harus masuk sekolah pendeta. Yang memang dapat panggilan jadi sekolah pendeta yang betul dan sungguh takut akan Tuhan. Tapi meskipun sudah bertobat lahir baru. Kalau sudah senang dengan olahraga, jadi olahragawan yang baik. Dengan itu kau bisa mempengaruhi dunia. Saudara yang merasa panggilanmu sebagai artis. Panggilanmu sebagai juru lukis, juru gambar. Kembangkan talenta saudara. Di dunia apapun saudara merasa ada dorongan dari Tuhan. Di tempat itu jadi berhasil saudara. Saya berdoa. Anak muda yang bertobat. Dia mungkin dorongannya menjadi chef. Jadi chef yang hebat. Ya dong. Masa semua sekolah pendeta? Kalau semua sekolah pendeta, saya hargai, saya sekolah pendeta. Karena saya tahu itu panggilan saya. Memang saya gak bisa yang lain kecuali jadi pendeta. Nyanyi yang gak beres. Olahraga ya biasa-biasa. Tapi ada orang-orang yang
Jadi politisi hebat, jadi olahragawan hebat. Tetap melayani Tuhan, itu yang maksud saya. Karena itulah panggilan Tuhan. Untuk kau mempengaruhi dunia buat Kristus dan mengusahakan kesejahteraan kota. Berikan teladan nilai kerajaan Allah. Yang kedua selalu membawa damai dan menyatakan kasih. Jadi mengusahakan kesejahteraan kota mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Sekecil apapun kau mulai bukan itu persoalannya, tetapi Tuhan yang akan menambah-nambahkan. Jangan langsung batasi kuasa dan bilang, ya gak bisa, saya gak bisa apa-apa. Berbagi buat orang di sekitar saudara, membawa damai, membawa kasih, itu sudah cukup. Karena tugas kita dengan benih yang ada pada kita menabur dan menanamnya. Tugas Tuhan yang menambahkan. Lalu kemudian membawa ini jadi berkat luar biasa, yang setuju katakan haleluya. Yang ketiga, apa tanggung jawab kita? Mengulurkan tangan dengan nyata bagi yang membutuhkan, dari situ aja. Mengusahakan kesejahteraan kota. Di samping kita berdoa buat kota, di samping kita berdoa buat pemimpin-pemimpin kota kita. Dan juga negeri kita. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah jangan lupakan orang di sekitar kita. Di sekitar kita pasti ada yang lebih miskin dari kita, lebih susah dari kita, lebih menderita dari kita. Ulurkan tangan. Yesus mati untuk siapa saudara? Dunia. Yesus mati untuk siapa saudara? Dunia. Tapi bukan cuma dunia yang alam pikiran Kristus, tapi siapapun yang terdekat. Ketika dia masuk pintu kota Nain, yang terdekat dengan Yesus adalah ibu janda yang sedang menangis, sedang laki-laki satu-satunya mati. Yesus peduli. Yesus ulurkan tangan. Yesus jalan di Yeriko. Tiba-tiba ada Bartimeus yang buta, seorang pengemis. Dia bukan pemimpin kota Jericho. Dia bukan tentara yang hebat di Jericho. Dia pengemis buta. But Jesus cares. Yesus peduli. Yesus masuk kota Kapernaum. Ada seorang perwira di sana. Yesus peduli. Apakah Yesus datang untuk orang miskin? Yes. Tapi apakah Yesus datang hanya untuk orang miskin? Tidak. Yesus datang buat semua. Orang kaya dilayani. Orang susah dilayani. Orang yang berpangkat tinggi dilayani. Orang yang bukan siapa-siapa dilayani. Intinya siapapun yang dekat ditolongnya. Jangan terlalu sibuk mikirin dunia sampai orang yang dekat kita tidak tolong. Bahkan sampai di atas kayu salib. Siapa yang dekat dengan Yesus? Penjahat. Penjahat bos. Penjahat yang satu bilang kalau engkau betul anak Allah, turun dari salib itu buktikan kau anak Allah. Tapi yang satu bilang kawan, kita dihukum karena memang kita bersalah, tapi dia tidak bersalah. Dia tetap Yesus dan dia bilang, guru ingatlah akan aku jika engkau kembali. Firdaus. Jika engkau kembali dalam kemuliaan. Yesus bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Itu yang saya bilang. Mari kita peduli dengan orang yang dekat dengan kita. Jangan sibuk pikirin dunia sampai gak pernah peduli dengan orang di sekitar kita. Bukan itu ciri orang Kristen. Bukan itu ciri anak-anak Tuhan Yesus. Kita tolong. Saya lihat hari-hari ini. Perang Israel lawan Hamas. Waduh, banyak orang-orang Kristen. Statusnya lebih Yahudi dari orang Yahudi, saudara. Lebih Yahudi dari orang Yahudi. Waduh. Kita orang Kristen, kita anak Tuhan yang benar. Tidak dalam kapasitas dukung-mendukung. Karena dukung-mendukung berarti, wah kita jadi tim hore untuk sebuah peperangan yang akan mengakibatkan banyak kematian. Kita anak-anak Tuhan. Kita mendukung, mendorong dan mendoakan perdamaian.
Kita bukan menjadi tim fanatik yang mendukung Hamas lah, mendukung Palestina lah, mendukung Israel lah, mendukung Zionisme lah, anti Zionisme lah, anti Israel lah, anti Palestina. Kita tidak anti siapa-siapa. Karena Yesus ajarkan bahkan orang yang menganiaya kita berdoa buat kita. Berdoalah buat mereka. Bagaimana kita bisa anti? Kita anti teroris, yes. Tapi kita juga anti kebodohan. Ada banyak orang menyerang sesuatu karena bodoh. Dia nggak ngerti Zionism. Dia pikir, oh ini gerakan politik seperti khilafah. Bodoh. Ini hanya kumpulan orang-orang yang mau kembali. Karena mereka menyadari. Mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Makanya sampai hari ini. Simple kok. Kalau sudah pergi ke Western Wall, orang kita bilang tembok ratapan. Tapi bahasa Ibrani-nya bilang kotel atau tembok. Tempat mereka berdoa. Dan kalau sudah bisa mendengar dan mengerti bahasa Ibrani, doa mereka cuma sederhana. Tuhan ampuni dosa kami. Sampai kami tersebar, sampai kami terserak. Ampuni kami. Sampai kami dibuang di hadapan Tuhan, kami mau kembali. Makanya ada lagu dan doa dalam bahasa Ibrani. Elsiana Haba'ah bi Yerusalem. Yang artinya secara bebas saya terjemahkan. Tahun depan kami akan ada di Yerusalem. Kami akan berhaba, kami akan datang, kami akan berjumpa Yerusalem. Ini doa yang mereka harus naikkan. Karena memang itu kerinduannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di tembok ratapan itu atau kotel. Mereka nangisnya itu, kami tersebar karena kami berdosa. Tuhan ampuni kami harus kembali, kami harus kembali. Supaya kami bisa mengikuti hukum-hukum Tuhan. Mempersiapkan diri. Kenapa mereka harus kembali? Mempersiapkan diri untuk Mesias datang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita bukan dalam kapasitas dukung, mendukung, anti, menganti, kutuk, mengutuk. Kita usahakan, kita upayakan, kita mendoakan untuk damai. Damai. Kita tidak mau tertipu dengan politisi-politisi. Dan dengan berbagai kegerakannya. Mengatasnamakan agama, membela peperangan. Agama tidak pernah membela peperangan. Agama selalu memperjuangkan dan mendoakan. Serta mengusahakan damai sejahtera. Ada banyak orang Kristen. Kalau saya lihat status-status medsosnya. Lebih Yahudi dari Yahudi. Tapi orang di sekitarnya gak ditolong. Orang di sekitarnya gak ditolong. Saya percaya. Anak Tuhan punya visi yang besar. Tapi orang di sekitarnya yang membutuhkan. Selalu dia bilang, Tuhan pakai aku untuk jadi berkat. Yang keempat, tanggung jawab kita. Mendoakan dan bersyafaat bagi kota serta pemimpin-pemimpin kita. Bukan hanya yang seiman, tapi yang sesama. Ada banyak orang dia doakan yang seiman. Perlu kita mendoakan yang seiman. Amin. Tapi kita juga perlu mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Agar jangan ada roh rakus. Jangan ada roh korupsi. Supaya jangan terikat dengan dukun dan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi punya hati yang takut akan Tuhan. Supaya jangan dikuasai oleh roh perzinahan. Kita harus berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Itu perintah Tuhan. Tetapi pemimpin kami di daerah kami, pendeta, dia yang menghambat gereja, dia yang menyerang orang Kristen. Bukan itu persoalan kita. Kita bukan hanya mendoakan orang yang baik buat kita. Kita justru mesti mendoakan orang-orang yang bahkan merancangkan yang jahat buat kita. Selalu saya bilang, anak Tuhan
Gereja Tuhan, mari kita ikut mendoakan. Mari kita ikut mendoakan. Karena kita bertanggung jawab. Lewat apa? Lewat doa kita. Ya tapi pemimpin kami kelihatannya kurang kreatif. Itu tanggung jawab kita. Kita berdoa. Alkitab saya bilang doa orang benar besar kuasanya. Doa di sini bukan hanya sakit perut mencret-mencret lalu sembuh. Doa di sini bukan hanya panu lalu sembuh. Tapi doa di sini, ingat Amsal berkata apa? Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dapat Tuhan aliri kemana saja Tuhan mau. Lewat apa? Lewat doa kita. Kalau satu kota gak maju-maju, itu salah orang Kristen di dalamnya. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, kenapa sadis begitu pendeta? Lu karena kita dipanggil Tuhan untuk berdoa. Doa, doa, doa. Doa. Doa orang benar besar kuasanya. Klik. Yang berbahaya di akhir zaman ini. Iblis mengarahkan orang percaya menjadi yang saya sebut self-centered believer. Orang Kristen yang hanya mikirin dirinya sendiri. Mikirin keluarganya, mikirin gerejanya. Doanya cuma Tuhan berkati saya, berkati anak cucu saya, berkati seluruh keluarga saya, berkati oma opa saya, berkati anjing saya 2, ikan koi saya 4, burung perkutut saya 9. Ya. Bukan kita gak boleh berdoa untuk diri kita dan keluarga kita. Masa kita cuma bless me, bless my family. Akhirnya kita jadi bless me club Christian. Anak Tuhan bukan self-centered. You are not the center of this world. Tetapi anak-anak Tuhan selalu bilang use me. Pakai aku. Pakai aku. Kalaupun Tuhan berkati aku supaya Tuhan dapat pakai aku lebih dan lebih lagi bagi kemuliaannya. Setuju katakan Tuhan pakai aku. Anak-anak muda, mari berdoa Tuhan pakai aku. Ibu-ibu, mari berdoa Tuhan pakai aku. Kaum profesi, para bisnismen, para karyawan, ayo mari berdoa Tuhan pakai aku. Oma, opa, meskipun sudah pensiun, ayo doa. Tuhan mengaku, Tuhan pakai aku. Yes, selanjutnya. Kita tidak sadar. Kita sibuk sama Tuhan berkati aku. Sampai kita tidak sadar akan komunitas dan kota kita. Yang sebetulnya Tuhan berikan tanggung jawab dalam pundak kita. Klik, saya pelajari. Kita disibukkan dengan seiman sampai lupa dengan sesama. Tuhan mau kita seimbang antara seiman dan sesama. Makanya Alkitab bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah saudara-saudaramu yang seiman, tidak. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita harus mengasihi saudara-saudara seiman kita? Yes. Apakah kita harus mendoakan saudara-saudara seiman kita? Yes. Tapi jangan lupa sesama. Keduanya harus seimbang. Yang menyerang kita, yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, yang bikin masalah buat kita juga sesama. Karena tugas kita tetap menjadi berkat, membawa damai, menyatakan kasih, mengulurkan tangan, dan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Kita nggak pakai hukum Yahudi, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Iya kan? Yahudi nggak akan memulai sesuatu. Tidak pernah dalam sejarah Yahudi mulai kirim rudal duluan, nggak pernah. Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan mereka. Tetapi Yahudi dasarnya bukan Kristen. Yahudi dasarnya adalah Taurat. Taurat itu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi karena itu, prinsip kita berbeda. Prinsip kita bukan hanya seiman, tetapi sesama. Walaupun kita disakiti, kita harus memberkati. Walaupun ibadah dihambat, kita tetap harus mendoakan.
Walaupun kekristenan dicurangi dan dijahati, kita tetap memberkati, menghormati, menghargai pemimpin-pemimpin kita. Saya berdoa. Di setiap provinsi di Indonesia ini. Saudara yang ada di luar negeri. Dimanapun saudara berada, jangan bikin susah. Anak Tuhan bukan bikin susah, bukan pemberontak. Anak Tuhan, pembawa damai dan pembawa kesejahteraan. Klik. Saya pelajari. Bagaimana iblis mengarahkan orang percaya tidak mempedulikan kotanya. Dengan membuat kita berpikir yang pertama, kota itu urusan politisi dan pemerintah. Kenapa banyak anak Tuhan akhirnya tidak peduli? Jadi kalau hari ini kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Biarlah kita berkata, Kristus kau mati bagi aku dan biarlah lewat aku segala yang baik boleh orang lain di sekitarku. Kotaku, komunitasku, lingkunganku dapat merasakan dan mengalaminya. Kalau iblis tidak bisa menghalangi untuk kita menerima berkat Tuhan, maka iblis akan menghambat kita supaya tidak bisa menjadi berkat. Dengar ya. Kalau iblis tidak bisa menghalangi kita untuk diberkati, maka iblis akan membuat kita, akan menghambat kita untuk bisa jadi berkat. Karena waktu kita bisa jadi berkat, maka hidup kita bukan hanya bermanfaat, tapi orang lain boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Makanya saya catat. Bagaimana iblis mengarahkan orang percaya untuk tidak mempedulikan kotanya. Dengan membuat kita berpikir kota itu urusan politisi dan pemerintah. Gak ada urusannya dengan saya. Doa saya gak ada gunanya. Apapun yang saya buat gak ada gunanya. Berguna. Karena Alkitab saya bilang kalau kita setia dalam perkara kecil. Tuhan pasti berkati kita. Dalam perkara yang lebih besar. Kalau kita berani memulai dengan sesuatu yang kecil. Tuhan yang akan mengembangkan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Yang kedua. Bagaimana iblis mengarahkan orang percaya untuk tidak mempedulikan kotanya dengan membuat kita berpikir. Saya kan bukan siapa-siapa. Saya kan masih muda. Saya kan bukan pengusaha sukses. Saya kan bukan orang kaya. Saya kan hanya ibu rumah tangga. Saya kan hanya pendeta gereja kecil. Saya kan not heard. Saya kan nggak terdengar kemana-mana. No. Saya percaya engkau berarti, engkau berguna. Karena bukan soal siapa kita. Tapi di tangan siapa kita berada. Tuhan gak cari orang-orang yang luar biasa. Tapi Tuhan cari orang-orang yang berserah penuh. Dan berkata ini aku Tuhan. Maka Tuhan akan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Yang saja katakan yes. Selanjutnya. Bagaimana iblis mengarahkan orang percaya agar tidak mempedulikan kotanya. Dengan membuat kita berpikir. Persoalan kota terlalu kompleks dan rumit. Mikirin diri sendiri aja udah gak bisa. Ya kita nggak harus mikirin persoalan kota, yang penting kita doakan pemimpin kita. Sekecil apapun yang penting kita bertindak dan berbuat. Mulai dari lingkungan terdekat kita. Banyak orang pikir pelayanan hanya di gereja. Amin. Melayani Tuhan di gereja itu penting. Tapi jangan lupa. Kita juga dipanggil. Untuk jadi garam dunia. Menjadi terang dunia. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Saya berdoa. Dan saya mendorong setiap anak-anak Tuhan. Ayo berbuat sesuatu. Jangan jadi Kristen yang cuma jago kandang. Wow, di gereja aja berkorban buat segala sesuatunya. Mantap, bagus, luar biasa. Terus bagaimana dengan tanggung jawab lingkungan kita? Do we pray? Do we help? Do we bring peace? Apakah kita doa, apakah kita tolong, apakah kita membawa damai? Ini pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan selanjutnya. Bagaimana iblis mengarahkan orang percaya tidak mempedulikan kotanya dengan membuat kita berpikir. Tidak ada perintah Yesus untuk itu. Loh, kita lupa Alkitab bilang. Bahwa kita harus membawa damai, kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi saksi Tuhan. Terlalu banyak perintah-perintah Kristus untuk itu. Supaya dimanapun kita berada. Kita menyatakan kemuliaan Kristus. Bahkan Alkitab apa? Supaya orang bisa melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Betul. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Tapi karena kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Tapi karena kita sudah diselamatkan otomatis. Kita akan berbuat baik.
Kita berbuat baik bukan karena orang-orang tersebut layak menerima perbuatan baik kita, bukan. Kita berbuat baik karena yang jahat sudah diangkat dari hidup kita otomatis. Hanya yang baik yang bisa keluar dari dalam hidup kita. Klik. Saya tutup dengan ini sebelum kita terima perjamuan suci. Apa akibatnya jika saya tidak peduli? Kenapa Yesus perintahkan saya untuk mengusahakan kesejahteraan kota? Apa akibatnya kalau saya tidak peduli? Yang pertama, iblis dan kegelapan semakin dapat meluaskan kerajaannya. Iblis nggak peduli kita Kristen. Iblis nggak peduli kita aktif di gereja. Sejauh kita tidak spread out the good news. Sejauh kita nggak jadi berkat. Sejauh kita jadi batu sandungan, orang bilang, wah tuh orang Kristen tapi malasnya minta ampun. Itu Kristen sombong rohaninya luar biasa. Itu Kristen tapi munafiknya. Itu Kristen tapi nggak peduli sama kita. Itu Kristen tapi orang yang masa bodoh sama lingkungannya. Kita jadi batu sandungan, itu yang setan mau. Supaya kegerakan lesbian, kegerakan homoseks makin benci sama orang Kristen. Kegerakan narkoba. Kegerakan orang-orang yang melakukan hubungan seks bebas. Makin benci lihat orang Kristen. Gak pernah peduli sama kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya tetap percaya. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Waktu hari ini sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah setiap kita terbakar dalam hati untuk berkata, Tuhan kau sudah berkati aku, sekarang pakai aku. Ya tapi saya belum diberkati, saya masih susah. Memandang salib dengan darah yang tertumpah itu cukup buat kita. Itu berkat yang terbesar bahwa dia mau mati buat kita. Karena dia mau mati buat kita, dia akan melakukan segala sesuatu buat kita yang percaya dan mengasihi dia. Amin. Ini waktunya. Setiap anak-anak Tuhan naik level. Bukan hanya berdoa, Tuhan berkati aku. Tapi naik level untuk berkata, Tuhan pakai aku, jadikan aku alat dalam tanganmu untuk berbuat sesuatu, mendatangkan kesejahteraan. Bagi kota, bagi komunitas di mana aku ada. Akibatnya jika saya tidak peduli, iblis dan kegelapan semakin dapat meluaskan kerajaannya. Dan kalau kita mau jujur hari-hari ini. Kita lihat. Kekristenan semakin terkotak-kotak di dalam 4 dinding gereja. Thank God for Corona. Corona membuat tembok-tembok gereja turun. Anak-anak Tuhan perlu jadi berkat. Injil tersebar di ruang-ruang publik. Dan ini waktunya. Anak-anak Tuhan menunjukkan ciri Kristus. Jika saya tidak peduli, iblis dan kegelapan semakin dapat meluaskan kerajaannya. Akibatnya jika saya tidak peduli, peran orang percaya makin tak nampak. Orang percaya makin jadi batu sandungan. Orang percaya hanya dianggap jago kandang. Orang percaya cuma yakin dia mati masuk surga, tapi dia tidak pernah membawa jiwa dan tidak pernah menyelamatkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Di akhir zaman ini. Ketika dunia tambah gelap. Ketika dunia tambah sesat. Ketika dunia tambah bengkok. Anak-anak Tuhan harus menjadi terang yang menyala. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa akibatnya jika saya tidak peduli? Makanya setan gak peduli kalau kita bertobat dan diselamatkan. Tapi iblis mulai peduli kalau kita mulai mengusahakan kesejahteraan kota. Iblis mulai melakukan apa saja untuk menghambat kita. Supaya kita tidak spread out the good news. Supaya kita gak membawa damai dan menyatakan kemuliaan Tuhan buat komunitas di mana kita ada. Jika saya tidak peduli, akibatnya rencana Allah bagi dunia terhambat. Karena kemalasan dan kebodohan kita. Amin. Rancangan Allah pasti akan tergenapi. Jadi tapi terhambat. Karena kemalasan dan kebodohan kita. Karena ketidakmengertian kita. Padahal Tuhan mau. Kita menjadi orang-orang percaya. Yang saatnya berbuat sesuatu.
Cukup berkat Tuhan dalam hidup kita. Sekarang waktunya kita berkata, Tuhan, jadikan aku berkat. Tapi apa yang saya alami pahit, sakit dan menyakitkan, I know. Iblis maunya kita fokus ke sana kan. Supaya kita lemah terus, sengsara terus, stres terus, dan berbeban berat terus. Tapi ini waktunya Tuhan mau. Kita mengusahakan kesejahteraan kota. Jadi berkat.